Baik, di sini saya akan menyimpulkan hasil diskusi dari kelompok kami yaitu tentang multimedia pembelajaran. Dalam materi ini tentunya ada beberapa multimedia. Nah, salah satunya yaitu multimedia interaktif. Nah, multimedia interaktif itu juga perlu adanya pengembangan. Nah, dalam pengembangan itu pastinya juga ada beberapa prinsip dan juga langkah-langkah dalam mengembangkan multimedia interaktif tersebut. Nah, dalam mengembangkan multimedia interaktif itu, Richard E. Mayer mengungkapkan bahwa ada 7 prinsip dalam pengembangan multimedia interaktif. Nah, 7 prinsip itu meliputi prinsip multimedia, prinsip keterdekatan ruang, prinsip keterdekatan waktu, prinsip koherensi, prinsip modalitas, prinsip redundansi, dan juga prinsip perbedaan individual. Selain 7 prinsip yang disebutkan oleh Richard E. Mayer tersebut, ada 3 prinsip dalam pengembangan multimedia interaktif. Yang pertama yaitu prinsip modalitas belajar, prinsip interaktivitas, dan juga prinsip praktek. Selain prinsip, dalam mengembangkan multimedia interaktif itu juga melalui beberapa langkah. Nah, langkah yang pertama yaitu analisis kebutuhan. Langkah yang kedua yaitu pemilihan topik. Langkah yang ketiga, penyusunan garis besar ide. Penyusunan garis besar isi. Langkah yang keempat yaitu penulisan naskah. Langkah yang kelima, pelaksanaan produksi. Langkah yang keenam yaitu evaluasi dan juga revisi. Jadi dalam mengembangkan multimedia interaktif itu juga harus adanya penilaian dan juga pembenahan. Dan yang terakhir yaitu finalisasi. Nah, jadi itu adalah penjelasan tentang prinsip dan juga langkah-langkah dalam mengembangkan multimedia interaktif. Baik, di sini saya akan memberikan kesimpulan pertanyaan dari Mbak Salisna, Mbak Andini, dan Mbak Ratna. Di mana pertanyaannya contoh penerapan metode drill and practice, simulasi, dan tutorial. Untuk contoh penerapan metode drill and practice itu seperti guru dapat mengajak siswa melakukan pendesainan atau melakukan editing tulisan dalam pembelajaran. Untuk penerapan metode simulasi itu guru dapat menjelaskan icon-icon dalam Microsoft Word dan tata cara menggunakan Microsoft Word. Dan untuk metode-metode contoh penerapan metode tutorial, guru dapat menerapkan menyalakan dan mematikan perangkat komputer serta tata cara menggunakan aplikasi-aplikasi online seperti Google Classroom, Quizy, dan lain-lain yang berkaitan dengan proses tutorial. Pertanyaannya, bagaimana implementasi multimedia linear dalam kegiatan belajar mengajar di kelas menurut kelompok kalian? Saya Dini Rahmatus Salamah NIM 12265193042 menjawab pertanyaan dari saudara Servi. Menurut kami, multimedia linear dalam kegiatan belajar mengajar di kelas atau kepada peserta didik yaitu setiap siswa atau pemakai multimedia berjenis linear menggunakannya sesuai dengan urutan setahap demi setahap, sesuai dengan pengemasan materi yang telah ditentukan. Siswa belajar berdasarkan bagian-bagian yang didesain sedemikian rupa, secara berurutan dengan waktu yang telah ditentukan. Multimedia linear ini tidak memiliki alat kontrol di mana dapat digunakan pada saat menggunakannya, sehingga tampilan yang akan dijelaskan berjalan sendiri sesuai dengan urutan yang telah diprogram, atau dengan kata lain pada saat penggunaannya yang telah diprogram tersebut hanya bisa disaksikan sampai waktu limit yang telah ditentukan oleh orang yang membuat program tersebut.
Contoh dari multimedia jenis linear ini adalah TV dan film. Saya Niken Susilowati, NIM 12205193195, absen 39. Di sini saya akan menyimpulkan hasil diskusi dari pertanyaan saudari Atta Arda Safira. Pertanyaannya, bagaimana pengaruh penggunaan multimedia interaktif dalam proses pembelajaran di kelas? Penggunaan multimedia interaktif ini di dalam pembelajaran di kelas tentunya mempunyai banyak pengaruh. Di antaranya ialah proses pembelajaran menjadi menarik, interaktif, dan dapat mengurangi jumlah waktu pembelajaran, meningkatkan kualitas belajar siswa, dan menumbuhkan kreativitas dan keinovasian pendidik dalam mendesain pembelajaran, memudahkan siswa dalam memahami konsep pembelajaran, serta dapat menumbuhkan minat dan motivasi belajar siswa. Contohnya seperti pada pembelajaran matematika, yaitu multimedia interaktif ini dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami konsep-konsep pembelajaran matematika. Kecepatan siswa dalam penguasaan konsep yang dipelajarinya lebih tinggi. Retensi siswa lebih lama dan sikap siswa terhadap matematika menjadi semakin positif.